Empat syarat Nabi. Empat syarat Nabi menurut Alkitab. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies, akan memberi penjelasan yang Alkitabiah. Saya ditanya begini, Pak HTD, syarat seorang Nabi itu apa? Terus apakah Pak HTD itu seorang Nabi? ya. Ini candaan saya. Syarat Nabi itu salah satunya ganteng. Kalau dari sisi itu kira-kira ada yang ngaku Nabi, nabinya dekil. Bukan itu. Jadi syarat Nabi itu bukan soal ganteng atau tidak ganteng ya. Tetapi memang benar sih semua Nabi itu ganteng. Ya. Oke, ini pengantar dulu ya. Nabi pertama Alkitab itu siapa? Abraham. Kejadian 20 ayat 7. Ia seorang nabi ya. Nabi Alkitab pertama itu Abraham. Lupa Adam bukan nabi, lambok mikir. Zaman Adam itu orang baru 4 orang kok. Bener. Adam, istrinya Kain, Habil. Masa Adam jadi nabi? Noh, bukan nabi Pak. Ya bukan. Ya. Nabi pertama Alkitab adalah Ibrahim atau Abraham, dipilih oleh Yesus. Nabi terakhir yang ditulis di Alkitab adalah Paulus. Ya. Kurang lebih ada 40 nabi, sekurang-kurangnya 40 nabi di Perjanjian Lama. Ada 10 nabi di Perjanjian Baru. Ya, oke. Lalu setelah itu apakah Yesus masih memilih nabi? Ya, ini dia yang akan saya sampaikan. 4 syarat seorang nabi. Pertama, semua nabi itu harus dipilih oleh Yesus Allah. Matius 23 ayat 34. Yesus berkata, lihatlah, ini perkataan langsung Yesus, aku telah mengutus para nabi, ahli Taurat dan orang-orang bijaksana. Siapakah nabi yang telah diutus oleh Yesus? Mulai dari Ibrahim sampai Maleaki. Catat baik-baik. Matius 23 ayat 34, Yesus sendiri berkata, aku yang mengutus nabi itu aku. Waktu itu Yesus jadi apa ya? Yesus adalah Yahweh. Yesus yang roh itu. Dia mengutus nabi-nabi mulai dari Ibrahim sampai Maleaki. Ya, lalu dilanjut nanti Efesus 4 ayat 11. Ia itu Yesus. Yesuslah yang memberikan baik nabi, rasul, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Jadi syarat pertama adalah semua nabi harus dipilih oleh Yesus. Yesus Allah. Kalau nggak dipilih Yesus Allah, nabi palsu. Yeremia 4, Yeremia berapa ya? Mungkin Yeremia 14 ayat 14, aku tidak memilih dia, tetapi dia ngaku-ngaku jadi nabi, ya. Itulah nabi palsu, atau di Matius 24 ayat 24, ya. Ya. Jadi syarat pertama adalah harus dipilih oleh Yesus. Yang kedua, ya, harus memberitakan Injil Kristus. Kalau nabi yang dipilih Yesus itu ya yang diberitakan Yesus. Bukan Bapa, bukan. Ngaku nabi tapi yang diberitakan Bapa bertanduk. Iblis Bapa bertanduk. Kalau Anda seorang nabi harus memberitakan Yesus Kristus ya sebagai satu-satunya Tuhan Allah Alfa Omega Maha Kuasa. Memberitakan Injil Kristus, Galatia 1 ayat 7 ya, ayat 7. Ya, di situ ada Injil Kristus. Injil Kristus artinya Yesus Kristus, bukan kitab, bukan. Yang masih mengatakan Injil itu kitab, biadab kamu, bejat kamu. Ya. Protestan masih mengatakan Alkitab Protestan yang dicetak baru ditulis Injil Matius, bejat kamu. Ya. Tidak, makanya Protestan bukan Kristen ya, karena bejatnya itu. Bejat sesat, maha sesat itu ya. Matius masuk ditulis Injil. Injil itu artinya Yesus. Galatia 3 ayat 8, Injil sudah diberitakan kepada Ibrahim, bukan Matius sudah diberitakan kepada Ibrahim, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Baca Galatia 3 ayat 8.
Jadi Injil itu Yesus, ya. Yesus sudah diberitakan kepada Ibrahim, Melkisedek, makanya Ibrani 7 ayat 3 mengatakan Melkisedek itu dijadikan sama dengan Yesus anak Allah. Nah, jadi syarat kedua adalah memberitakan Injil Kristus. Kamu ngaku nabi? Iya Pak. Dipilih Yesus enggak? Enggak Pak. Memberitakan Injil Yesus enggak? Enggak Pak. Nomor 3 adalah tidak mendirikan agama baru maupun memunculkan kitab baru. Ada banyak yang ngaku nabi mendirikan agama baru. Tidak ada agama lain di dunia ini selain agama Yahudi. Agama Yahudi sudah bubar jalan tahun 70 Masehi. Ya, sebelum agama Yahudi tidak ada agama, setelah agama Yahudi tidak ada agama. Sekarang itu adalah orang beriman. Surga nerakamu ditentukan oleh imanmu, bukan oleh agamamu. Agama itu hanya satu kali diturunkan oleh Yesus Allah yang benar. Yesus Allah yang benar cuma menurunkan satu-satunya agama, yaitu Yahudi. Sudah selesai. Ya, sudah selesai. Ya. Jadi tidak mendirikan agama baru maupun tidak mendirikan kitab baru, ya. Jadi menyatakan penggenapan-penggenapan di dalam Alkitab itu nabi yang dipilih Yesus. Keempat adalah dijamin masuk surga. Lukas 13 ayat 28, Abraham, Ishak, Yakub dan semua nabi masuk kerajaan Allah. Kalau kamu jadi nabi kok minta didoakan? Yuk kita doa untuk nabi yuk. Tuh, iki piye? Nabi kok nggak dijamin surga? Nabi yang dipilih oleh Yesus Allah pasti dijamin surga. 4 syarat, saya ulang. Pertama, harus dipilih oleh Yesus, ya. Kedua, harus memberitakan Injil Kristus, tidak boleh memberitakan yang lain. Ketiga adalah tidak mendirikan agama baru dan kitab baru. Keempat, dijamin selamat. Dari itu Anda langsung ketahuan nabi kita ini memenuhi syarat nggak ya? Ya. Ayo cek, nabimu memenuhi syarat apa tidak? Dipilih Yesus nggak? Enggak Pak. Semua nabi itu dipilih Yesus. Ya. Memberitakan Injil Kristus enggak, malah kami memberitakan yang lain, memberitakan Bapa, memberitakan segitiga, Bapak iblis Pak yang kami sanjung-sanjung. Terus mendirikan agama baru atau enggak? Iya Pak, kami mendirikan agama baru. Mirip-mirip sih Pak sama Kristen. Kami waktu itu copy paste Pak. Mendirikan agama baru copy paste dari kekristenan. Copy paste edit dikeluarkan, nah itu gampang kok mendirikan agama baru itu. Caranya copy paste dari Kristen, lalu diedit, lalu dikeluarkan, makin besar berkuar-kuarnya, siapa tahu punya pengikut ya. Makanya Alkitab mengatakan kemuliaan Kedar akan habis, bukan Kristen akan habis, bukan, kemuliaan Kedar. Ya. Yesaya 21 ayat 16. Oke. Yang keempat adalah dijamin surga. Ya, nabi yang tidak pernah ada, Alkitab mengatakan, yuk kita doain nabi yuk. Nabi kita didoain supaya nabi kita masuk surga. Yesus berkata, Lukas 13 ayat 28, semua nabi, Abraham, Ishak, Yakub dan semua nabi masuk dalam kerajaan. That's it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Kita Indonesia, kita Pancasila, tetap toleransi ya. Haleluya, amin.